Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang berkesempatan untuk hidup di dunia, kematian memang menjadi hal yang mutlak. Nasib seorang muslim yang telah meninggal pun disesuaikan dengan amal ibadah atau perbuatannya. Semakin banyak amalannya, tiket masuk surga pun di depan mata. Namun jika perbuatan maksiatnya cenderung lebih mendominasi, kemungkinan besar orang tersebut akan menghuni neraka. Berdasarkan kitab suci Al-Quran, rupanya sudah ada beberapa nama yang dipastikan menjadi penghuni kekal neraka. Sebelum lanjut videonya, silahkan tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan video bermanfaat selanjutnya. Bagikan video ini ke teman dan keluarga kalian, karena sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran kemudian mengajarkannya kepada orang lain. Satu lagi, simak video ini sampai selesai biar nggak salah paham. Qabil. Seperti yang kita tahu, Qabil merupakan anak dari Nabi Adam alaihissalam. Namun perilakunya berbanding terbalik dengan sang ayah. Ia kerap kali bertengkar dengan saudara kandungnya Habil, hanya karena perkara memperebutkan pasangan hidup yang lebih cantik. Selain itu, Qabil pun dengan tega membunuh saudaranya sendiri karena merasa iri dengan Habil. Nabi Muhammad SAW mengatakan, "Tidaklah seorang jiwa dibunuh secara zalim kecuali anak Adam yang pertama ikut menanggung darahnya, karena ia adalah orang yang pertama mencontohkan pembunuhan." Hadis riwayat Al-Bukhari. Setiap dosa pembunuh dari dulu, dosanya juga ikut ditanggung oleh Qabil karena ia pertama kali mencontohkan perbuatan keji tersebut. Hal ini dijelaskan sendiri dalam Al-Quran, surat Al-Maidah ayat 28-29, jika Qabil kelak akan masuk dalam neraka. "Sungguh, kalau kamu menggerakkan tanganmu kepadaku untuk membunuhku, aku sekali-kali tidak akan menggerakkan tanganku kepadamu untuk membunuhmu. Sesungguhnya aku takut kepada Allah, Tuhan seru sekalian alam. Sesungguhnya aku ingin agar kamu kembali dengan membawa dosa membunuhku dan dosamu sendiri, maka kamu akan jadi penghuni neraka. Dan yang demikian itulah pembalasan bagi orang-orang yang zalim." Quran surat Al-Maidah ayat 28-29. Qarun. Dalam sebuah riwayat Ibnu Abbas, Qarun merupakan sepupu Nabi Musa alaihissalam yang sebelumnya merupakan sosok yang taat beribadah, namun hidupnya memprihatinkan. Suatu saat ia pun pernah meminta kepada Nabi Musa alaihissalam untuk didoakan menjadi orang yang berkecukupan hidupnya. Alhasil doa itu pun terkabul. Qarun yang dulunya hidup miskin berubah menjadi orang kaya dan kemanapun saat bepergian membutuhkan 70 orang untuk mengangkut hartanya sambil mengendarai unta. Sayang, karena kekayaannya itu, ia pun menjadi budak dunia dan gelap mata. Ia selalu menyombongkan diri atas hartanya dan lupa pada perintah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ia tak segan menantang Nabi Musa untuk mendoakan kebinasaannya. Saat itulah azab Allah datang. Qarun beserta hartanya ditenggelamkan ke dalam perut bumi dan disebut akan menjadi penghuni neraka sesuai dengan pernyataan Al-Quran. Dan juga Qarun, Fir'aun dan Haman, dan sesungguhnya telah datang kepada mereka Musa dengan membawa bukti-bukti keterangan-keterangan yang nyata. Akan tetapi mereka berlaku sombong di muka bumi, dan tiadalah mereka orang-orang yang luput dari kehancuran itu. Quran surat Al-Ankabut ayat 39. Fir'aun dikenal sebagai Raja Mesir yang terkenal sangat kejam. Bahkan ia menolak kebenaran yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam dan mengaku bahwa dirinya sebagai Tuhan yang esa dan wajib disembah oleh orang-orang. Selain itu, ia pun sempat melakukan perbuatan tercela di mana ia memerintahkan untuk membunuh setiap bayi laki-laki yang lahir. Karena kesombongannya inilah, Fir'aun ditenggelamkan di Laut Merah bersama para pengikutnya. Jasadnya pun tetap utuh dan hingga saat ini dijadikan sebagai pelajaran bagi semua umat manusia bahwa siapapun yang menentang Allah akan menerima azabnya. Al-Quran menjelaskan, kepada mereka diperlihatkan neraka pada pagi dan petang dan pada hari terjadinya kiamat. Lalu kepada malaikat diperintahkan, masukkanlah Fir'aun dan kaumnya ke dalam azab yang sangat keras. Quran surat Al-Mu'min ayat 46. Haman merupakan orang kepercayaan Fir'aun. Selain itu, ia dipercaya Raja Mesir sebagai pelaksana proyek pembangunan menara yang bertujuan untuk melihat Tuhan Musa. Bahkan untuk membangun bangunan tersebut, ia memberlakukan sistem kerja paksa terhadap warga Bani Israel. Selain itu, Haman jugalah yang menasihati Fir'aun untuk menolak misi keagamaan yang dilakukan Nabi Musa alaihissalam. Karena ulahnya inilah, ia dan Fir'aun tenggelam di Laut Merah. Allah berfirman,
Dan sesungguhnya telah kami utus Musa dengan membawa ayat-ayat kami dan keterangan yang nyata kepada Firaun, Haman, dan Qarun. Maka mereka berkata, ia adalah seorang ahli sihir dan pendusta. Maka tatkala Musa datang kepada mereka membawa kebenaran dari sisi kami, mereka berkata, bunuhlah anak-anak yang beriman bersama dengan dia dan biarkan hidup wanita-wanita mereka. Dan tipu daya orang-orang kafir itu tak lain hanyalah sia-sia belaka. Quran Surat Al-Mu'min ayat 23-25. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.